Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Kita absen dulu anak-anak. Ketua kelas, siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa untuk memberkahi apa yang kita pelajari nantinya. Kepada ketua kelas, tolong pimpin doanya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum ke sekolah tadi pagi ada mendapat jajan dari orang tua masing-masing, anak-anak? Ada. Untuk apa uang? Untuk belanja. Berarti kalau kita belanja, artinya ada yang membeli, ada yang menjual. Dalam jajan kita hari ini artinya kita membelanjakan nanti di kantin, permintaan dan penawaran. Artinya ada yang menjual dan ada yang membeli. Berarti di sini kita nanti mempelajari apa itu namanya permintaan, apa itu penawaran, apa faktor-faktor yang pengaruhi permintaan, dan apa faktor-faktor yang pengaruhi penawaran. Sebelumnya kita nonton video dulu. Berarti dari video itu kalian amati, kalian teliti, kalian dengar apa yang disampaikan dalam video, nanti kalian identifikasi, artinya koordinasikan video tersebut. Apa yang dibahas dalam video tersebut. Kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah, terus bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Selanjutnya, kita akan lihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya.
Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli, yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Oke, anak-anak, sudah lihat tadi di videonya? Kalau sudah lihat, nanti di video tersebut itulah yang kita pelajari hari ini. Nah, berarti kita hari ini kerja kelompok, kita bagi 4 kelompok. Nah, berarti nanti materinya ada di video yang kita dengarkan dan ada LKPD yang Bapak beri nanti. Sekarang saya bagi 4 kelompok. Kelompok yang pertama atau kelompok A namanya bakso. Itu ketua kelompoknya Kurnia. Kurnia materinya yang harus dibahas dengan kawan-kawan, pengertian permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dan kelompok B namanya Bakwan. Itu ketua kelompoknya Sabar. Sabar itu materinya yang harus dibahas dengan kawan-kawan, hukum permintaan. Dan yang ketiga, kelompok C, kita beri nama kelompok Somai. Itu ketua kelompoknya Nuraini. Tolong ditulis nih, Nuraini. Materinya penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Dan yang terakhir, kelompok D, ketua kelompoknya ini Yeverlan. Itu kita beri nama kelompoknya kelompok Risol. Itu materinya tulis yang kelompok Risol, hukum penawaran. Ini harus membahas bersama anggotanya. Sekarang Bapak beri waktu untuk membahas materinya berapa menit? Bapak beri waktu untuk membahas materi ini? 15 menit. Ya, 15 menit. Setelah 15 menit, berarti kelompok-kelompok ini kalau sudah siap nanti harus memaparkan hasil tugasnya masing-masing. Sekarang silahkan bekerja menurut kelompok masing-masing. Ellen, enggak bekerja Ellen? Ada Pak. Harus kerja sama. Ini ada penilaiannya, ada penilaian pribadi atau individu, ada penilaian kelompok. Ada yang belum jelas? Jelas Pak. Sudah jelas. Silahkan berdiskusi. Waktu 5 menit lagi. Waktu sudah habis, selesai walaupun tidak selesai. Karena waktu sudah kita sepakati. Sekarang tugas kalian, tugas kelompok bakso, bakwan, somai, dan resort harus mempresentasikan ke depan. Kelompok bakso silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya dengan kelompok. Dari hasil pemaparan kelompok bakso, mungkin ada kelompok-kelompok bakwan, somai, dan risol yang menanggapi hasil kerja kelompok bakso. Berarti dari kelompok risol ada pertanyaan apa yang dibahas oleh kelompok bakso. Waktu kita berikan untuk kelompok bakso
untuk menjelaskan kepada kelompok risol pertanyaan dari Yeferlan apa yang dibahas oleh kelompok bakso. Oke, tepat kali pertanyaannya. Gimana kelompok risol, sudah menerima? Sudah Terima kasih Pak atas penjelasan. ya, sudah jelas. Berarti kelompok bakso sudah siap mempresentasikan hasil karyanya. Kita berikan aplaus. Yang selanjutnya untuk kelompok B, bakwan. Ini bisa dikondisikan oleh Vicky dan kawan-kawannya. Maju ke depan. Iya Pak. Sudah Pak. Sudah. Presentasi kelompok kami Pak. Ya, sudah. Kalau teman-teman ada yang menanggapi silakan. ya, mungkin ada dari kelompok bakso, somai atau risol yang menanggapi dari apa yang dibahas oleh kelompok bakwan. Jelas Pak. Jelas. Kalau sudah jelas, berarti kelompok bakwan sudah siap. Kita berikan aplaus atas hasil kerjanya. Dan selanjutnya untuk kelompok C, somai, Nuraini dan kawan-kawan. Silakan maju ke depan. Ya, kami tadi diberi tugas untuk mempresentasikan tentang penawaran dan faktor-faktornya. Ya, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Bagaimana dari kelompok lain, ada yang menanggapi? Sudah ngerti Pak. Sudah ngerti. Sudah paham. Berarti sudah paham, sudah jelas. Kita berikan aplaus untuk kelompok C. Dan yang terakhir, ini kelompok risol, Yeferlan dan kawan-kawan. Ya, terima kasih Pak. Itulah hasil bahasan dari kelompok kami tentang hukum penawaran. Silakan kepada teman-teman yang lain untuk menanggapi. Terima kasih Pak. Kelompok D berarti sudah selesai mempresentasikan. Berarti kita berikan aplaus untuk kelompok D. Sebelum kita tutup, mungkin di sini ada yang perlu Bapak tanyakan kepada kelompok A, bakso, kelompok bakwan, kelompok somai, dan kelompok risol. Apa itu permintaan? Berarti yang dikatakan dengan permintaan adalah kesanggupan untuk membeli berbagai jumlah produk ataupun barang pada tingkat harga tertentu. Dan yang dikatakan dengan penawaran apa anak-anak? Nah, jawaban dari Shirley sudah benar. Penawaran itu adalah jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Bapak anggap ini sudah bisa. Sudah mengerti apa yang kita bahas pada hari ini. Berarti untuk tugas kerja di rumah, yang pertama, apa itu keseimbangan pasar? Yang kedua, apa itu hukum permintaan? Yang ketiga, apa hukum penawaran? Ini ada 3 PR. Itu harus dikerjakan di rumah. Dilihat di buku halaman 127. Dan untuk hari ini
kita akhiri perjumpaan kita. Tolong lihat untuk materi kita pertemuan selanjutnya. Itu di halaman 129. Waktu sudah habis. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.